Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pemrograman visual. Di sini kami akan mempresentasikan untuk aplikasi yang sudah kami buat, yaitu Parent Point, aplikasi monitoring kehadiran dan jadwal siswa SMP Negeri 175 Jakarta Selatan. Eh, Perkenalkan, nama saya Nia Trirahayu, NPM 2023 4350 1732. Di sini saya akan menjelaskan terkait eh, daftar isi, tujuan, dan latar belakang aplikasi Parent Point ini dibuat. Nah, untuk yang pertama itu ada daftar isi dari presentasi yang akan kami lakukan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi masalah pencatatan kehadiran manual nanti lebih jelasnya akan dijelaskan lagi. Ada tujuan aplikasi, arsitektur sistem, hak akses atau RBAC, login dan register, master data, transaksi, laporan, dan juga struktur database. Lalu untuk sebagai penutup ada kesimpulan. Jadi untuk alasan atau latar belakang aplikasi itu kami buat, yang pertama karena pencatatannya masih manual. Absensi siswa yang di SMP 175 Jakarta Selatan itu masih menggunakan buku manual. Jadi rentan adanya kesalahan, sulit direkap, dan juga mudah hilang. Yang pastinya lebih ribet juga. Lalu tidak ada monitoring. Orang tua tidak bisa mendapatkan informasi secara real time tentang kehadiran anak di sekolah maupun jadwal-jadwal anak. Ada rekap memakan waktu, proses rekapitulasi karena masih menggunakan manual. Jadi saat rekap bulanan itu sangat lambat dan menguras energi juga bagi si pengelola, baik guru maupun tata usahanya. Dan datanya tidak terpusat, data siswa, guru, orang tua, itu koordinasinya menjadi sulit dan laporannya juga menjadi sulit. Nah, solusi yang diperlukan itu adalah sebuah sistem informasi desktop berbasis Java yang terpusat, akurat, dan multi-role. Seperti yang sudah kita buat tadi, aplikasi untuk memonitoringnya. Tujuan aplikasi itu dibuat adalah untuk digitalisasi absensi, mengubah pencatatan kehadiran pastinya dari manual menjadi digital, dan tersimpan aman di SQLite. Dan keterlibatan orang tua. Orang tua, sebagai orang tua itu bisa memantau kehadiran anak secara langsung melalui sistem, dan laporan bulanan yang dibuat itu juga otomatis ada manajemen hak akses seperti role based access control, admin, guru, orang tua itu haknya berbeda. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut lagi. Dan sentralisasi data. Semua data siswa, guru, kelas, mapel, kehadiran itu ada dalam satu database. Jadi lebih simple juga nantinya. Efisiensi operasional, mengurangi beban administrasi guru pastinya dan tata usaha karena minim effort dan lebih bisa terpercaya, lebih akurat juga. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Giza Lapis Bahadinda, NPM 2023 4350 1455 akan menjelaskan bagian spesifikasi dan arsitektur sistem, hak akses pengguna, dan form login. Di sini ada spesifikasi dan arsitektur sistem. Isinya ada komponen, keterangan, dan struktur pack. Isi komponennya tuh ada bahasa pemrograman, UI framework, database, laporan, distribusi, dan platform. Di setiap komponennya tuh ada keterangannya. Isi keterangannya ada Java SE, Java Swing Plus, SQLite, PyJDBC, Jasper Report, jar executable, dan yang terakhir ada Windows JRE 18. Di struktur package-nya tuh isinya parent point, ada login dan register. Ada master. Masternya ada 6 modul CRUD. Transaksinya ada 3. 3 modul transaksi, ada report, 4 modul laporan PDF, koneksi, koneksi SQLite, JDBC, ada util, session, desain util, dan DS. DS itu ada dashboard dan mainframe. Selanjutnya ada hak akses pengguna.
Role based access control yang tadi udah dijelasin namanya di atas. Isinya tuh ada admin, guru, dan orang tua. Admin tuh aksesnya buat ke seluruh fitur. Kayak ya kita adminnya, jadi kita bisa ngebuka yang guru, bisa buka yang orang tua. Terus di dalamnya kelola master data. Terus ada input kehadiran semua kelas, lihat dan cetak semua laporan, dan kelola jadwal kelas, sama manajemen akun user. Bedanya di guru dan orang tua. Di guru itu aksesnya cuma ya buat guru, aksesnya terbatas per kelas. Input kehadiran kelas sendiri, lihat siswa kelas sendiri, rekap bulanan kelas sendiri, view on di laporan, tidak bisa edit master data. Setiap guru itu beda-beda loginnya. Jadi ya kalau nungguin Asep, ya loginnya khusus buat kelas yang diajar aja. Beda lagi kalau gurunya Nia, ya udah itu berarti aksesnya khusus buat Nia. Terus lanjut yang buat orang tua pun sama kayak guru, cuma beda ya di tampilannya doang nanti. Read only data anak, lihat kehadiran anak, rekap bulanan anaknya, laporan anaknya gimana sih kesehariannya, masuk atau enggak, tidak bisa input apapun, tidak bisa edit apapun karena ya emang terkhusus buat lihat laporan aja gitu. Di sini ada form login. Halaman awal aplikasi pengguna harus memasukkan username dan password yang valid. Kalau nggak valid, salah satu kata pun itu nggak akan bisa masuk. Terus isinya ada username, password, yang semuanya ada di situ. Username-nya tuh tiap-tiap username-nya sih ya kayak semisal username-nya pakai git text file kayak gitu-gitu. Passwordnya pakai password yang tersembunyi. Terus tombol buttonnya itu yang ada di masuk kayak gitu-gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Veralia Salsabila, NPM 2023 43501488. Di sini saya akan menjelaskan tentang form register, dashboard utama, dan master data siswa. Berikut dari form registernya dulu. Di form register ini biasanya digunakan buat kayak bikin akun baru gitu. Misalnya nanti kan kita dipilih di mendaftarnya sebagai apa role-nya. Ada di situ kan ada admin, guru, atau orang tua. Nanti setelah itu kita mencet daftar nanti ditunjukkan di pengaplikasiannya. Nanti kalau udah itu kita isi username-nya kita apa, terus passwordnya, nama lengkapnya biasanya atau kode registrasi buat guru. Jadi juga kita harus pakai data yang valid ya karena informasinya nanti akan kesimpan di tabel usernya dan buat diarahin ke halaman loginnya nanti. Lalu ini berikut ini tampilan dashboard utama atau halaman utamanya setelah kita bisa login dari aplikasinya. Di halaman utama ini kan ada beberapa nampilin menu ya, ada dari jadwal kelas, data siswa, data orang tua, data kelas, input kehadiran, rekap bulanan, manajemen user, terus ada bagian laporan juga ada laporan kehadiran, rekap per siswa, rekap per kelas, dan rekap siswa yang sering apa bolos gitu. Ini tampilan di PPT ini tampilan khusus admin. Nanti ada beberapa tampilan lainnya di bagian orang tua dan bagian guru itu juga nggak terlalu jauh beda. Berikutnya ada master data siswa. Di sini ada form ini tuh ada ID siswa, ada nomor listnya, terus ada nama, ada kelas, ada jenis kelamin dan juga alamat siswanya. Di sini tuh admin bisa nambahin data siswa atau ngubah atau ngehapus nama-namanya. Jadi ntar ditampilkan dalam bentuk tabel yang dicontoh seperti di PPT ini dan di demo project nanti. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Lutfia Husnul Khotimah dengan NPM 202343501533. Di sini saya akan menjelaskan mengenai master data siswa, master data kelas, dan form master kelas dan master mata pelajaran. Untuk yang saat ini, yaitu master data siswa dahulu. Di master data siswa itu terdapat pengelolaan data siswa sekolah. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data. Guru hanya dapat melihat data. Untuk input fields-nya, terdapat NIS yang wajib diisi, lalu ada nama siswa, wajib juga untuk diisi, lalu ada pilihan kelas menggunakan menu drop-down, lalu ada jenis kelamin juga menggunakan menu drop-down, lalu selanjutnya ada alamat, filter pencarian.
Dan untuk outputnya nanti akan ditampilkan seperti tampilan pada presentasi ini, seperti ID, NIS, nama, kelas, jenis kelamin, dan alamat. Lanjut. Selanjutnya ada master data kelas. Untuk master data kelas, pengelolaan data kelas digunakan sebagai referensi pada kelas dan diidentifikasi wali kelas. Untuk penginputannya kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya saja yang ini menggunakan ID, nama guru, nama kelas, dan jumlah siswa. Untuk outputnya juga menggunakan tampilan yang hampir mirip. Namun yang ditampilkan itu ada ID, nama guru, nama kelas, dan jumlah siswa. Lanjut, selanjutnya ada form master kelas dan master mata pelajaran. Untuk master data kelas, mengelola data kelas di sekolah digunakan sebagai referensi untuk data siswa dan jadwal pelajaran. Di sini yang kita pakai ada 3 untuk data kelas, yaitu nama kelas, contohnya 7A, 8B, atau 9C. Dan untuk wali kelas, berisikan nama guru wali kelas. Lalu yang selanjutnya ada tingkat menggunakan dropdown, contohnya seperti 7, 8, atau 9. Lalu ada master data mata pelajaran juga untuk mengelola daftar mata pelajaran. Digunakan sebagai referensi pada jadwal kelas dan input kehadiran. Di sini kita memakai 3, yaitu kode mata pelajaran atau kode mapel, yang kita pakai kode singkat seperti MTK dan IPA. Selanjutnya ada nama mapel yang wajib diisi, lalu ada jam pelajaran yang berisi jumlah jam per minggunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Abdillah Rifai dengan NPM 202343501512. Akan menjelaskan tentang master data orang tua. Pengelolaan data orang tua atau wali siswa terhubung langsung ke data siswa dan akun login orang tua. Yang mana data siswa ini dipakai untuk login. Jika kalau misalkan di data orang tua ini typo sedikit, maka di form loginnya tidak akan diterima. Adapun inputan filesnya itu ada siswa dengan drop ID, NIS, dan nama. Dengan nama orang tua itu wajib, juga nomor telepon itu opsional, email juga opsional, dan alamat juga opsional. Adapun tampilan outputnya seperti yang dijelaskan sebelumnya sama. Outputnya tuh terdiri dari ID, siswa, nama orang tua, nomor telepon, email, dan alamat. Adapun tombol-tombol yang ada itu, adapun truth-nya itu seperti simpan, update, terus hapus juga batal. Lanjut. From master data user. From master data user ini digunakan untuk memanajemen akun, juga untuk digunakan di register login. Adapun input file-nya yaitu username yang wajib diisi, dan kedua ada password. Passwordnya menggunakan password file, konfirmasi dengan verifikasi ulang password, dan role yang digunakan seperti admin, guru, atau orang tua. Terus pilih siswanya, khusus orang tua itu pilih siswanya dan harus ketik dan tidak boleh typo. Kalau nama guru, khusus role guru harus mengisi nama dan juga NIS gurunya. Adapun output tabelnya seperti ID dengan primary key otomatis, terus username dengan nama login pengguna, password, hash password, ada role-nya admin guru orang tua, dan siswa ID, FK ke tabel siswa, atau sebagai nama guru pengajar. Lanjut. Adapun input kehadiran. Di input kehadiran ini, modul utama pencatatan kehadiran per hari per mata pelajaran. Admin input semua kelas, guru hanya kelasnya. Di mana admin ini terdiri dari ada tampilan kelas dengan dengan button drop down, terus tanggal dengan JDate cover, terus loading siswa untuk menampilkan data-data siswanya, dan juga hadir semua untuk tombol bantuan, misalkan hadir semua gitu, jadi tidak manual satu persatu.
Adapun input filesnya itu terdiri dari tanggal, kelas, mata pelajaran, status persiswa, dan keterangan. Dan outputnya itu ada H sebagai hadir, S sebagai sakit, I sebagai izin, dan A sebagai alfa atau tidak hadir tanpa keterangan. Dan di bawahnya ada kembali ke dashboard dan simpan kehadiran. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Maran Said Zulkarnain, NPM 2023-4350-1556. Jadi di slide ini ada jadwal kelas, yaitu untuk mengatur jadwal pelajaran setiap per kelas. Lalu untuk menentukan hari, menentukan jam pelajarannya, lalu guru pengajarnya itu ada siapa aja. Lalu di tabel inputnya ini ada kelas, hari, jam mulai, jam selesai, mata pelajaran, dan guru. Lalu di output tabelnya itu ada ID, kelas, hari, jam mulai, jam selesai, mata pelajaran, dan guru. Selanjutnya, selanjutnya ada di rekap bulanan. Rekap kehadiran bulanan ini untuk melihat kehadiran siswa per bulan dalam satu tabel. Lalu setiap kolom mewakili tanggal, setiap baris mewakili siswa. Lalu di input kehadiran bulanannya ini ada kelas, lalu bulan, Januari sampai Desember, dan tahun, lalu tombol ditampilkan. Lalu untuk table outputnya itu ada NIS, nama, terus tanggal yang dipilih di bulan tahun itu, lalu total hadirnya, total sakitnya, total izin, dan total alfa. Di selanjutnya ada laporan absensi alfa. Di laporan siswa ini untuk melihat ya data siswa yang tidak hadir atau keterangan alfa. Ini untuk membantu guru memantau siswa bermasalah. Lalu di input table itu ada kelas, bulan, tahun, tombol tampilkan, lalu reset, dan tombol cetak PDF. Nah, tombol cetak PDF ini nanti akan menggunakan dashboard viewer untuk melihat rekapnya. Lalu di outputnya itu ada nomor, NIS, nama siswa, kelas, total alfa, total sakit, total izin, dan total hadir. Lalu selanjutnya ada di rekap per kelas dan per siswa. Dua laporan ini untuk melihat detail kehadiran per kelas, menampilkan semua siswa di satu kelas. Rekap per siswa menampilkan detail satu siswa. Lalu di tabelnya itu ada filter rekap kelas, bulan, tahun. Lalu di rekap siswa itu ada nama, siswa, bulan, dan tahun. Lalu tombol tampilkan, tombol reset, dan tombol cetak PDF. Ini sama kayak tadi menggunakan Jasper. Lalu untuk tabel outputnya itu ada nomor, NIS, nama hadir, sakit, izin, alfa, dan persentase kehadirannya. Ini adalah struktur data di SQL. Jadi di SQL itu ada tabel user, tabel siswa, tabel kelas, tabel guru, tabel mapel, tabel orang tua, jadwal kelas, dan kehadiran. Lalu untuk tabel user dan siswa ini saling berelasi dalam satu tabel ini. Lalu tabel orang tua itu relasinya dengan tabel siswa, lalu jadwal kelas ini dengan kelas, dan kehadiran itu dengan siswa. Selanjutnya. Selanjutnya mari kita lihat demo aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi Parent Point untuk memantau absensi SMP 175 Jakarta. Berikut saya akan menunjukkan login sebagai admin, sebagai guru, dan sebagai orang tua, dan cara mendaftarnya nanti. Langsung saja ini kita masuk ke bagian login admin.
Nah, jadi untuk kesimpulannya, aplikasi yang kita buat atau Parent Point ini adalah solusi digital sistem kehadiran siswa yang komprehensif, menggabungkan kemudahan penggunaan, keamanan berbasis peran, dan pelaporan otomatis berbasis Jasper Reports. Diharapkan aplikasi kita ini nanti bisa dipergunakan dan mempermudah bagi semua user, seperti dari guru, dari tata usaha, dari orang tua juga. Dan pastinya aplikasi yang kita buat ini belum sempurna, masih perlu perbaikan. Nantinya akan kami perbaiki secara berkala juga. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.